Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngode, ketemu lagi bersama kita di podcast Ngode, Ngobrol ke Deso di Permades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan podcast episode ini, kita akan kedatangan narasumber yang bisa dibilang cukup expert di bidangnya, yaitu Bapak Eko Sukoco SSTP SHMH selaku Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah selalu sehat dan semangat. Keren banget. Oh ya, selamat kurang lebih 30 menit ke depan saya Nabila yang akan membawakan podcast ini. Jangan lupa ya untuk di-subscribe di Permades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah. Kita langsung aja ya Pak ya. Silakan. Tema hari ini kita akan membahas tentang penyaluran bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan. Kita semua tahu setiap kita mengobrolkan tentang atau membahas tentang BanQ Pemdes itu memang akan selalu menjadi hot topic, entah itu di dalam instansi kita sendiri atau di Pemdes ya Pak terutama, karena memang banyak sekali pemerintah desa itu selalu setiap kali bertemu kita selalu menanyakan bagaimana BanQ-nya Pak, bagaimana BanQ-nya. Nah, pada podcast kesempatan ini kita akan membahas banyak sekali tentang BanQ, bagaimana alurnya, bagaimana cara mendapatkannya, terus lalu apa regulasinya. Baik, langsung saja ya Pak Eko. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan dan tujuannya apa? Ya, bantuan nuwun Mbak Nabil. Prinsipnya bantuan keuangan desa itu adalah salah satu bentuk dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada desa melalui APBD, bahwa ini digunakan untuk membiayai atau mendanai infrastruktur yang ada di desa yang merupakan kewenangan desa. Harapannya ini nanti adalah satu bentuk pematik agar pembangunan di desa semakin bisa lebih optimal. Adapun tujuannya itu adalah untuk mendukung perkembangan ekonomi masyarakat dan juga memberikan aksesibilitas yang lebih baik dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat, seperti itu. Jadi begitu ya. Lalu setiap program, setiap kegiatan itu kan pasti ada dasar hukumnya ya Pak ya, ada regulasinya. Dasar hukum dari pelaksanaan BanQ Pemdes 2026 ini apa sih Pak Eko? Terkait dengan dasar hukum ada beberapa regulasi yang sudah berubah seperti itu. Jadi yang pertama itu kita pernah memberlakukan Pergub nomor 1 tahun 2023, di mana telah dirubah dengan Pergub 34 tahun 2023 tentang pedoman pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun seiring perkembangan waktu dan kebutuhan yang dinamis, per 2026 sudah dikeluarkan sebagai bentuk perubahan dari Pergub 1 2022 ataupun Pergub 3 2023, yaitu dengan Pergub 9 tahun 2026 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan bantuan keuangan serta bentuk laporan dan evaluasinya. Di samping itu ada petunjuk teknisnya, yaitu dengan peraturan dengan SK Gubernur nomor 100.3.3.1 garing 102 tahun 2026 tentang petunjuk teknisnya. Segala macam di situ nanti akan bisa dijelaskan bagaimana tadi alurnya, bagaimana tadi pelaksanaannya, bagaimana pertanggungjawabannya. Jadi silahkan siapapun Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengakses peraturan gubernur tersebut, termasuk juga SK Gubernurnya, agar dipahami secara utuh kepada seluruh masyarakat yang ada di Jawa Tengah terkait dengan bantuan keuangan untuk sarana prasarana desa yang ada di Jawa Tengah. Cukup jelas ya. Lalu bagaimana sih Pak usulan perencanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan ini? Untuk mekanismenya itu ada dua. Yang pertama itu satu bantuan keuangan dimulai dengan momen musrenbang, yaitu musrenbang tahun sebelumnya. Ini ada masukan, ada usulan, ini nanti akan
menjadikan bahasan di tingkat perencanaan. Setelah itu nanti akan ada lokasi dan alokasinya ditetapkan oleh TAPD dan tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran, di mana nanti dilaksanakan ada DPA-nya. Setelah itu nanti akan ditetapkan dengan SK Gubernur, sehingga nanti akan bisa dilaksanakan untuk penyaluran bantuan. Yang berikutnya ada mekanisme dari aspirator, yaitu dalam hal ini adalah dari DPRD provinsi. Nanti juga akan melalui alokasi di TAPD, dibahas di tahap perencanaan, dan setelah itu sama, setelah ada DPA-nya akan ditetapkan dengan SK Gubernur, baru nanti itu akan bisa direalisasikan pelaksanaannya kepada desa, bisa mengajukan pencairannya melalui sistem informasi sudah kita bangun untuk memfasilitasi pencairan bantuan keuangan dengan SIBAT, yaitu sistem informasi bantuan keuangan kepada desa. Wow, oke ya, jadi ada 2 alur ya Pak ya. Iya, lalu Pak, kita di Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah ini sebenarnya bisa menentukan desa penerima bantuannya nggak sih? Karena selama ini di lapangan di Pemdes ini ngiranya semuanya dari kita, semua yang menentukan kita. Bahkan kayak Mbak, mohon maaf ini titik ini desa ini bisa nggak mengajukan lewat Dispermades, seperti itu banyak sekali. Nah, apakah sebetulnya Dispermades Dukcapil ini bisa menentukan desa mana yang akan mendapatkan bantuan itu, Pak? Ya, dengan ini adalah momen yang sangat penting bagi kami untuk bisa menyampaikan secara utuh seperti itu terkait dengan bantuan keuangan sarana prasarana desa, bahwa kami Dispermades Provinsi Jawa Tengah memiliki fungsi untuk menyalurkan bantuan keuangan kepada desa. Kami ada di tahap pelaksanaan. Jadi untuk bantuan keuangan sarana prasarana desa itu ada 2 tahap. Yang tahap pertama itu adalah tahap perencanaan, yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Jadi untuk usulan, untuk penentuan lokasi dan alokasinya itu ada di tahap perencanaan. Itu ada mungkin di Bapeda, di BPKD, termasuk juga tim anggaran pemerintah daerah. Kalau kami setelah tadi terbit dokumen pelaksanaan anggaran, kami nanti akan tetapkan dengan surat keputusan gubernur, baru kami nanti distribusikan sesuai dengan DPA yang ada. Jadi kami tidak mempunyai kuasa untuk bisa menentukan lokasi maupun alokasinya kepada desa yang ada di Jawa Tengah. Seperti itu. Cukup jelas ya Sobat Deso bahwa memang di Dispermades Dukcapil kita ini tidak bisa menentukan mana titik desa yang akan mendapatkan bantuan ya Pak, karena semua itu memang dari perencanaan, dari usulan itu ada di TAPD aja Pak ya. Gitu. Nah, untuk kegiatan apa saja sih Pak ini bantuan keuangan ini diperuntukkan untuk kegiatan apa? Merujuk kepada SK Gub nomor 100.3.3.1/102 tahun 2026 tadi, di situ paling tidak ada 32 menu yang bisa diakses oleh pemerintah desa sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi kalau kita kelompokkan itu ada infrastruktur, ada ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun sosial budaya. Kalau infrastruktur jelas di situ terkait dengan pembangunan fisik seperti jalan, rapat beton, ataukah itu untuk drainase, untuk talus segala macam. Kalau untuk ekonomi mungkin terkait dengan kewenangan desa, yaitu ada pasar desa, untuk BUMDesnya seperti itu terkait dengan bukan pembangunan tapi terkait dengan perbaikannya. Kalau pendidikan itu mungkin terkait dengan taman bacaannya, ada perpustakaan desa seperti itu. Terkait dengan sosial budaya mungkin kesenian sarana dan prasarana yang itu bisa untuk memajukan sosial budaya, dalam artian budaya yang ada di desa itu bisa kita dorong, kita fasilitasi agar salah satu bentuknya sebagai ekstensi desa. Juga harapannya ke depan ketika budaya yang ada di desa itu juga
buat desa itu menjadi dikenal dan juga bisa mendapatkan penghasilan ataupun terkait dengan pendapatan asli desa. Itu bisa kita dorong, kita bantu sesuai dengan kebutuhan desa. Jadi silakan Bapak Ibu dari desa untuk bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan, dan memang itu harapannya seperti itu. Kami ada 32 menu, itu diharapkan bisa menjadi satu bentuk fasilitasi kita untuk peningkatan kesejahteraan yang ada di desa. Itu Mbak Nabil. Nah begitu ya Sobat Ngode, bahwa ternyata banyak sekali peruntukan BanQ ini ya Pak ya, nggak cuman sekedar aspal atau beton yang seperti itu. Jadi ternyata ada untuk sosial budaya juga seperti gamelan atau perlengkapan tari gitu. Jadi tidak hanya yang seperti kita tahu, tidak hanya jalan atau apa, tapi juga bisa dari kesenian itu untuk dijadikan tambahan PAD ya Pak ya. Harapannya seperti itu, kita sebagai pendorongnya. Nah jadi bagi Sobat Ngode yang di desa, untuk tahun depan mungkin kalau mau mengajukan bisa juga, nggak hanya jalan aja ya, jadi bisa untuk gamelan, untuk kesenian atau apapun itu, yang banyak sekali, ada 32 menu BanQ Pemdes gitu. Lalu Pak Eko, suatu usulan dari desa dapat diproses untuk dilakukan penyaluran bantuan keuangan itu kapan sih Pak? Ya, untuk tahapannya berarti ini kita mulai dari mekanisme, berarti ada satu bentuk DPA ketika itu sudah diterbitkan, ini sebagai awal untuk bisa tadi untuk sampai dengan pencairan. Jadi tahap yang pertama itu adalah ketika usulan sudah disampaikan, sudah dibahas, poinnya dimulai dari DPA untuk lokasi dan alokasi bantuan keuangan di tahun berjalan. Setelah itu kami di Dispermasdes akan membuat surat keputusan gubernur tentang lokasi dan alokasi bantuan keuangan Sarapas Desa. Setelah itu nanti akan kami sosialisasikan kepada pemerintah kabupaten dan juga pemerintah desa. Jadi kenapa desa? Ada sekarang tahun 2026 ini ada sekitar 13.093 titik yang ada di Jawa Tengah. Jadi mekanismenya untuk sosialisasi kami selain juga daring, karena sedemikian banyaknya yang terlibat, juga nanti luring kepada pemerintah kabupaten sebagai pihak yang bisa untuk memfasilitasi pemerintah desa. Setelah itu nanti desa ini yang paling penting adalah segera melaksanakan tahapan untuk pencairannya, yaitu melalui tadi aplikasi Sibat. Di situ ada formulir yang harus diisi, juga ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Nanti bisa untuk kita sebagai bahan pertimbangan ketika berkasnya sudah siap, nanti bisa kita ajukan kepada BPKAD selaku pihak yang akan mencairkan bantuan. Yang paling penting berikutnya adalah ketika sudah diterima oleh pemerintah desa, harapannya dalam paling tidak 15 hari ini harus sudah bisa dilaksanakan agar bantuan itu betul-betul tepat waktu dan tepat mutu, tertib administrasi seperti itu, dan paling penting adalah pelaporan sesuai dengan persyaratan dan juga sesuai dengan waktu yang dipersyaratkan untuk bisa dilaporkan. Paling tidak akhir tahun itu sudah bisa dilaksanakan, tapi dengan catatan tadi 15 hari setelah diterima di rekening desa untuk bisa dilaksanakan tahapan pelaksanaan. Seperti itu Mbak Nabil. Iya. Jadi memang kalau sudah bagi desa-desa penerima, apabila sudah mengajukan ke Dispermades, nanti Dispermades melakukan verifikasi ya Pak ya. Iya. Setelah itu Dispermades melakukan verifikasi, mengumpulkan rekomendasi ke BPKAD yang akan melakukan pencairan dana tersebut. Nah setelah cair nanti harapannya adalah Pemdes bisa mencairkan 15 hari maksimalnya ya Pak ya. Dilaksanakan kegiatan tersebut demi tertibnya administrasi gitu. Memang
kalau kita membahas BANQI itu memang sangat luar biasa riskan ya Pak. Jadi harapannya adalah Pemdes memang harus selalu tertib administrasi, yang penting itu. Betul, gitu. Ya. Lalu Pak, apa saja sih dokumen yang diajukan pemerintah desa untuk proses penyaluran bantuan keuangan ini Pak? Ya, berarti ini terkait dengan tataran teknis terkait tadi melalui sistem informasi bantuan desa atau SIBAT itu ada beberapa dokumen yang paling tidak bisa diverifikasi oleh kami karena ini adalah secara sistem. Jadi harapan kami ketika mengupload itu bisa terbaca gitu, bisa terbaca dan bentuknya itu simetris, tidak miring-miring gitu. Kalau tidak terbaca otomatis ini akan menghambat sendiri karena kami tidak bisa memverifikasi kebenarannya sehingga harus dikembalikan lagi. Yang pertama mungkin adalah permohonan dari pemerintah desa untuk pencairan bantuan keuangan. Itu ada permohonannya, ada kwitansi salah satu bentuk tanda terimanya, dan ada rekening desa. Ini rekening desa harus betul-betul aktif, rekening desa Bank Jateng. Dan yang harapan kami itu sebagaimana ketentuan bahwa rekening desa ini satu desa satu rekening seperti itu, karena kita sudah terkoneksi dengan Siskaudes, jadi harapannya ini satu desa satu rekening, yang penting aktif. Kenapa kami sampaikan aktif? Tapi ternyata ketika dilaksanakan verifikasi oleh kami sudah ada pernyataan sudah ada verifikasi oleh kami dan sudah dinyatakan lengkap. Ketika akan dilaksanakan pembayaran ternyata rekeningnya tidak aktif. Ini sangat menghambat sekali, malahan malah kontraproduktif. Dari harapan kami terkait rekening betul-betul bisa dipastikan aktif. Kenapa? Karena ke depan juga rekening nanti akan satu bentuk inovasi kami untuk kita integrasikan agar desa nanti juga bisa melihat tahapan pencairannya. Itu nanti akan menggunakan akunnya, itu masing-masing desa akan menggunakan salah satu adalah nomor rekening. Jadi tidak, karena itu bentuknya akun, jadi harapannya betul-betul rahasia, tapi nanti akan bermanfaat bagi desa untuk melihat tahapannya. Jadi tidak perlu lagi tanya kepada kami nanti bagaimana tahapannya sampai di mana, nanti desa akan bisa melihat secara real time seperti itu. Ada KTP kepala desa dan bendahara desa karena nanti yang bertanggung jawab. Ada musyawarah desa, ini nanti ada fotonya, ada daftar hadirnya, ada berita acaranya. Harapannya betul-betul musyawarah desa ini diketahui oleh warga bahwa desa mendapat bantuan keuangan dan dilaksanakan untuk apa. Itu harapannya desa juga bisa transparan seperti itu. Ada fakta integritas sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan kegiatan, dan yang tidak kalah penting adalah teknisnya, ada RAB-nya, ada gambar teknisnya seperti itu, dan juga ada fotonya masih 0%. Kenapa? Karena sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa memang kegiatannya 0%-nya seperti apa. Nanti ketika pelaporan ada 5% kah atau 20%, 50% sampai 100%, satu bentuk transparansi bahwa kegiatan ini memang betul dilaksanakan di desa, ada progresnya, dan nanti ada pelaporan secara visual yang bisa dipahami secara utuh oleh siapapun yang mempertanyakan kondisi tersebut. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa dokumen yang wajib dipenuhi oleh Pemdes ya Pak ya untuk melakukan pencairan BANQI Pemdes ini ya. Dan jangan lupa juga Sobat Ngode yang di desa untuk buku rekening tadi yang sudah dibahas itu juga kalau bisa distempeli dilegalisir oleh Bank Jatengnya, karena memang itu sangat penting agar bisa lancar masuk ke rekening desa begitu. Lalu Pak Eko, bagaimana prinsip pelaksanaan kegiatan BANQI Pemdes peningkatan sarana prasarana perdesaan ini? Ya, jadi prinsipnya BANQI ini adalah salah satu bentuk stimulus kepada pemerintah desa. Harapan kami ini memang betul-betul dilaksanakan secara swakelola seperti itu dan bergotong royong. Kenapa swakelola dan bergotong royong? Harapannya ini memang betul-betul menggerakkan elemen yang ada di desa. Apakah itu masyarakatnya, apakah itu penyedia jasanya, seperti itu. Dan karena ini bentuknya ada stimulan, harapannya memang ada satu bentuk swadaya untuk bisa menambah ketika memang
karena ini bentuk stimulan otomatis belum tentu bisa mengakomodir seluruh volume yang diharapkan, makanya ada swadaya dari desa. Yang berikutnya adalah ketika ini terkait dengan konstruksi ataupun apapun, ini satu bentuk ada verifikasi ketika ini adalah konstruksi yang tidak sederhana. Jadi ada verifikasi dari OPD teknis ketika ini bentuknya adalah konstruksi yang tidak sederhana. Jadi prinsipnya tadi adalah swadaya, gotong royong, dan tidak diborongkan oleh pihak ketiga. Dan ketika itu nanti ada justifikasi konstruksi tidak sederhana, itu ada OPD teknis di tingkat kabupaten cukup itu untuk bisa menjustifikasi bahwa ini kegiatan tidak sederhana sehingga memerlukan verifikasi dari OPD terkait yang menangani. Ya. Lalu Pak, ketentuan apa saja yang ada dalam pelaksanaan Bankyu Pemdes Sarpras ini? Ada beberapa hal mungkin yang bisa menjadikan perhatian dan informasi kepada masyarakat bahwa yang pertama tadi setelah 15 hari ini masuk ke rekening, harapannya sudah bisa dilaksanakan. Jadi agar segera dilaksanakan, tidak menunggu-nunggu, tidak menunda-nunda. Yang berikutnya adalah untuk biaya sewa ataupun tenaga kerja ini maksimal 20% dan ada biaya operasional. Ini biaya operasional yang seringkali menjadikan pertanyaan. Jadi biaya personal itu adalah 5% ketika bantuannya itu maksimal 400 juta. Tapi kalau di atas 400 juta ini 3%. Dan berikutnya ini ada yang lebih penting lagi dan juga satu bentuk perkembangan kondisi, yaitu ada satu dorongan melalui bantuan keuangan ini lewat BOP tadi adalah satu pengcoveran untuk tenaga kerja yang terlibat, karena tadi ada salah satunya mungkin fisik. Jadi sebagaimana surat edaran Gubernur Jawa Tengah tentang ekosistem desa yang di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan ini kami juga pemerintah provinsi ini berkontribusi untuk bisa mensukseskan program pemerintah terkait dengan ekosistem desa yang tercover ketenagakerjaan. Jadi harapannya melalui Bankyu tadi ada biaya operasionalnya, salah satunya untuk mengcover tenaga kerja yang terlibat, terutama yang terkait dengan konstruksi fisik. Kenapa kita tidak mengharapkan kondisi itu terjadi, tapi ketika ada kondisi yang tidak diinginkan, para pekerja itu sudah terjamin keselamatannya, sudah terjamin kesehatannya agar keberlangsungannya, kehidupannya ini bisa tidak terganggu. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali mendorong kepada pemerintah kabupaten sebagaimana surat edaran Pak Gubernur untuk ekosistem desa ini bisa tercover, dan salah satunya adalah melalui bantuan keuangan Sarpras di biaya operasionalnya bisa di cover seperti itu. Ya. Lalu Pak, apa saja sih kegiatan yang tidak boleh dibiayai oleh Bankyu Sarpras ini? Ya, bahwa prinsipnya tadi kata kuncinya adalah Bankyu ini adalah bentuknya stimulan. Jadi ada beberapa mungkin yang tidak diperbolehkan sebagaimana yang diamatkan dalam SKGUP tahun 2026. Yang pertama mungkin terkait dengan gapura, padahal memang gapura desa itu sekarang itu memang satu bentuk apa gitu ya, satu bentuk identitas desa. Kita bisa tahu bahwa desa kita sampai di mana, satu bentuk mungkin informasi secara utuh kepada masyarakat gapura desa. Tapi kami mohon maaf sekali untuk gapura desa ini memang tidak diperkenankan untuk dibiayai dari bantuan keuangan. Yang berikutnya itu terkait dengan pagar ataupun talud, tapi ini berada di dalam pemakaman. Berbeda ketika talud itu terkait dengan berada di kewenangan desa atau di pinggir jalan ataupun di saluran irigasi seperti itu dipergunakan. Yang tidak bolehkan adalah di dalam pemakaman. Ini karena memang berbeda pengaturannya.
Yang berikutnya terkait dengan sarana peribadatan, ini memang tidak sesuai dengan menu yang ada di bantuan Sarpras 32 menu tadi, memang tidak termasuk di situ. Terus bangunan milik pribadi otomatis tidak diperbolehkan dan bukan aset desa. Jadi bantuan keuangan ini memang penekanan ada di kewenangan desa. Yang berikutnya adalah terkait dengan pengurukan, normalisasi sungai, ini bukan kewenangan desa, karena rata-rata sungai ataupun saluran sungai yang terutama itu kewenangannya itu ada di kabupaten ataupun ada di provinsi. Berikutnya terkait dengan pembangunan website ataupun sistem informasi yang memang bukan kewenangan desa, ini tidak diperkenankan sebagaimana SK Gub tahun 2026. Ya, oke. Cukup jelas ya Sobat Ngode, jadi enggak semuanya bisa digunakan dengan BanQ Pemdes Sarpras ini. Jadi ada beberapa yang memang tidak boleh. Salah satu contohnya yang memang lokasinya bukan di kewenangan desa, seperti pemakaman itu ya Pak ya, atau mungkin tempat ibadah itu juga tidak termasuk di dalam menu BanQ Pemdes. Ya mungkin satu lagi, mungkin ini agak yang paling penting agak saya lupa terkait dengan bangunan desa ini yang seringkali menjadi pertanyaan, kenapa kok bangunan desa tidak diperbolehkan untuk dibantu oleh Sarpas desa. Bangunan desa boleh, tapi terkait dengan pelayanan administrasinya. Jadi kantor desa itu bukan membangun tapi merehab atau melengkapi untuk sarana prasarana pelayanannya. Yang tidak diperbolehkan yang mungkin terkait dengan bangun gedung pertemuan desanya, itu yang tidak diperbolehkan, dan mungkin anggarannya tidak akan sampai ke situ nominalnya karena sangat terbatas. Ini yang seringkali menjadi pertanyaan. Nah, ini seringkali menjadi miss juga antara Pemdes ya Pak ya, mungkin dipikirnya oh kantor desa itu berarti sudah termasuk dengan gedung serbagunanya atau gedung pertemuan. Bukan ya Sobat Ngode, rehab kantor desa memang digunakan untuk kantor desanya saja yang untuk pelayanan, bukan untuk pertemuan atau gedung serbaguna. Clear ya? Lalu berikutnya Pak Eko, bagaimana jika BanQ Pemdes ini dilaksanakan tidak sesuai dengan DPA dan keputusan gubernur Pak? Ya, harapan ini tidak terjadi, Bapak Ibu seluruhnya, bahwa harapannya apa yang sudah tercantum dalam dokumen ini dilaksanakan secara utuh, tadi tertib waktu, tertib mutu, tertib administrasi, seperti itu. Tapi ketika tidak dilaksanakan dan itu sudah merupakan bentuk audit bahwa memang disertifikasi tidak dilaksanakan secara DPA, ini wajib dikembalikan kepada kas daerah. Seperti itu, karena memang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti itu. Tuh. Jadi tetap harus dilakukan sesuai dengan DPA-nya ya, jangan sampai misalkan dapatnya beton tapi jadinya aspal. No ya guys, no ya. Lalu Pak, jika ada 2 DPA dengan lokasi dan jenis kegiatan yang sama, itu gimana ya, Pak? Kalau ada 2 DPA berarti ada 2 duplikasi. Prinsip yang dilaksanakan hanya satu, yang satu tidak boleh dilaksanakan, dan ini akan menjadi akan kita catat dan kita masukkan dalam silik palpi anggaran, atau kalau dimungkinkan masih ada di waktu perubahan anggaran, ini mungkin masih bisa dilaksanakan perubahan ketika memang masih ada mekanisme dan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan. Oke, lalu Pak, berapa sih alokasi dan lokasi BanQ tahun anggaran di 2026 ini Pak? Ya, untuk 2026 nilainya dari pagu awal itu sudah kami sampaikan beberapa kali di forum, itu ada 1,7 triliun yang ada di Jawa Tengah. Namun kondisinya kita sekarang efisiensi untuk saat ini sesuai dengan DPA yang ada itu 1,5 triliun rupiah untuk desa yang ada di Jawa Tengah, dan ini nanti sudah kita SK-kan untuk tahap pertama itu sekitar 1,081 triliun, itu berada di 8.704 titik kegiatan dari 13.093 titik kegiatan. Jadi luar biasa, ini satu bentuk asistensi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan Sarpas yang ada di desa yang ada di Jawa Tengah. Wow,
Wow, luar biasa. Begitu banyak titik ya, ribuan titik ya Pak ya, 13.000 sekian titik untuk BenQ Sarpras ini. Ini semua memang untuk kemajuan desa juga ya Pak. Betul. Untuk memajukan sarana prasarana perdesaan, jalannya bagus, bahkan bisa untuk meningkatkan PAD desa juga. Jadi sungguh ini sangat bermanfaat untuk Pemdesnya. Lalu Pak Eko, ada pesan atau harapan untuk pelaksanaan BenQ tahun 2026 ini? Ya, para penyelenggara BenQ desa ini mungkin sudah mau semester 2, jadi harapannya yang pertama itu yang sudah masuk dalam SK Gubernur untuk segera berlomba-lomba dilakukan percepatan oleh desa, ataupun kami juga dorong oleh pemerintah kabupaten untuk segera berproses, yaitu dilengkapi kelengkapannya dan yang paling penting melalui aplikasi Sibat agar kita juga bisa terekod sampai di mana tahapan untuk masing-masing desa untuk segera bisa dicairkan. Jadi jangan menunggu akhir tahun untuk memohon pencairan, karena prosesnya juga bertahap dari kabupaten, dari provinsi pun juga dari kami, termasuk juga dari BPKAD, sehingga harapannya percepatan dilaksanakan, segera terrealisasi, otomatis hasilnya akan segera kelihatan. Jadi harapan tadi percepatan, kata kunci ada percepatan karena waktunya ini sudah pertengahan tahun, nanti akan kepotong 17-an banyak kegiatan. Jadi kami harapan betul dari tingkat desa untuk bisa melakukan inputting, kabupaten untuk bisa mengevaluasi, melakukan pendorongan untuk bisa dilaksanakan pencairan bantuan keuangan tahun 2026. Dari tadi kita ngobrolin BenQ ya Pak, itu beberapa kali disinggung tentang aplikasi Sibat Pak, ya tentang desa mengajukan dokumen penyaluran melalui aplikasi Sibat. Pak Eko, sebetulnya apa sih aplikasi Sibat itu? Ya, berarti Sibat ini adalah satu bentuk sistem informasi aplikasi dalam satu bentuk fasilitasi dari Disperindak Dukcapil Provinsi Jawa Tengah untuk memfasilitasi bantuan keuangan Sarpras desa. Jadi ini sistem sudah ada tahun 2023 yang salah satu bentuk percepatan, di mana sebelumnya itu untuk permohonan bantuan keuangan pencairannya itu melalui dokumen bentuknya proposal gitu. Jadi sebelum tahun periode 2023 ataupun 2024 ini di kami proposalnya sangat banyak. Bisa dibayangkan tadi setiap tahun ada sekitar di atas 10.000 titik, itu satu titik ada satu proposal. Jadi sangat luar biasa, dan Sibat ini satu bentuk inovasi di tahun 2023 untuk bisa kita paperless, sehingga semuanya bisa meminimalisir apakah itu kertas kita, apakah itu lokasi penyimpanan kita, seperti itu. Jadi sangat membantu Sibat ini untuk proses verifikasi maupun proses penyaluran bantuan keuangan kepada desa, seperti itu. Ya, jadi memang BenQ Pemdes ini memang tidak lepas dari aplikasi Sibat itu. Pasti sobat ngode yang ada di desa pasti tahu lah Pemdes, tahu apa itu Sibat, karena kesehariannya kalau mengajukan penyaluran bantuan ke kita kan juga lewat Sibat itu ya Pak ya. Sekali. Jadi begitu banyak manfaat dari Sibat ini, sistem informasi bantuan keuangan desa. Lalu Pak, kan sudah dipakai di semenjak tahun 2023 ya Sibat ini. Selama ini apakah ada kekurangan Pak terkait aplikasi Sibat ini? Ya, satu bentuk sistem aplikasi dan sesuai dengan apa yang kita alami, ini ada beberapa mungkin yang masih kita rasa perlu perbaikan gitu. Jadi ada beberapa kondisi yang seharusnya bisa kita optimalkan. Yang pertama mungkin terkait dengan lini masanya. Jadi lini masanya kita tidak bisa merekod ini di desa kapan, di kabupaten kapan, di provinsi kapan. Ini tidak bisa ada
satu bentuk keterangan yang bisa menjelaskan hal tersebut. Yang berikutnya tampilannya masih sangat sederhana. Jadi memang kalau sifat periode 1, kami nyebutnya mungkin sifat volume 1 seperti itu, bahwa dashboardnya masih menggambarkan sebatas pada jumlah titiknya berapa, jumlah yang sudah dicairkan berapa, yang belum dicairkan berapa, seperti itu. Jadi belum bisa memberikan informasi secara menarik kepada siapapun yang mengaksesnya. Yang berikutnya adalah sifat ini masih berdiri sendiri, jadi belum terintegrasi dengan aplikasi yang lain. Padahal unit organisasi yang menangani bantuan keuangan ada 2. Yang pertama adalah kami di Supermarket Dukcapil dengan Sibat. Yang berikutnya ada BPKAD yang kewajiban untuk bisa menyalurkan bantuan keuangan kepada rekening desa. Mereka juga punya aplikasi yang namanya aplikasi Si Juara. Ini masih berdiri sendiri, jadi masih banyak keterbatasan yang ke depan masih bisa kita maksimalkan untuk bisa kita perbaiki. Dari kekurangan tadi ya Pak, kira-kira fitur apa aja yang masih terbatas Pak di aplikasi Sibat ini? Ya, jadi fitur-fiturnya mungkin yang pertama terkait dengan formulir-formulir yang ada di desa. Ini sementara ini hanya sebatas formulir yang diisi oleh pemerintah desa, tidak dimanfaatkan secara optimal. Padahal formulir yang ada itu adalah data mentah yang sangat valid, yang bisa kita optimalkan untuk bisa kita sajikan sebagai salah satu informasi ataupun pertanggungjawaban terkait dengan bantuan keuangan. Contoh, kepala desa ataupun BPD itu mesti ditulis berulang kali di formulir yang ada. Ini bisa kita tarik, nanti bisa kita tampilkan dengan dashboardnya nanti yang akan kita perbaiki. Nanti akan bisa kita tampilkan nama kepala desa se-Jawa Tengah, nama BPD se-Jawa Tengah. Jadi kita tidak perlu minta kembali menyampaikan surat kepada kabupaten untuk meminta updating nama kepala desa, nama BPD, nama perangkat, tidak perlu. Tapi melalui sistem ini, karena memang sudah kita rancang agar data-data itu bisa masuk ke kami, nanti akan kita olah dan kita sampaikan lewat fitur. Yang kedua, terkait dengan hasil kinerja. Anggaran yang sudah bikin besar tadi bisa kita tampilkan. Contoh, ketika nanti kita tampilkan panjang aspal selama periode tahun 2026 yang sudah dibantu oleh Satpras Desa. Nanti kita bisa tampilkan berapa panjangnya aspal yang sudah terbangun, atau berapa panjang rabet beton yang sudah dibangun, atau berapa panjang talut yang sudah dibangun, atau berapa prasarana yang sudah diberikan kepada desa. Nanti kita bisa tampilkan dalam dashboard yang inovatif. Yang paling penting adalah akses oleh pemerintah desa. Akses pemerintah desa ataupun pemerintah kabupaten ataupun mungkin kami pemerintah provinsi terkait dengan tahapan penyaluran bantuan. Sampai di manakah itu? Itu belum bisa sama sekali. Jadi ada keterbatasan di situ. Harapannya ke depan nanti akan kita coba integrasikan antara Sibat yang kita miliki dengan Si Juara yang ada di BPKAD. Jadi nanti akan bisa kita tracking sampai di mana bantuannya itu berada. Tadi nanti akan ada username dan password oleh kami berikan kepada pemerintah desa. Jadi nanti bisa memantau perkembangannya sampai di mana. Tidak perlu telepon ke kami, Mbak Nabil. Bayangkan 13.000 titik itu nanti telepon satu persatu kepada kami. Bagaimana kami harus menjawabnya itu dan waktunya tidak memungkinkan, dan itu juga boros bagi pemerintah desa ya. Atau bahkan ada yang datang ke kami secara langsung, itu akan tidak efektif. Jadi nanti dengan perkembangan teknologi, panjenengan nanti bisa mengecek di kantor sampai di mana, mungkin sampai rebahan sampai di mana tahapannya. Itu seperti itu. Jadi manfaatnya nanti akan ada 2. Yang pertama adalah manfaat untuk kami selaku pengelola bantuan. Ini nanti akan data-data yang ada nanti akan bisa kita tarik, kita sajikan dan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Manfaat yang kedua adalah kepada pemerintah desa. Nanti akan bisa
tahu secara real time untuk untuk posisi bantuan keuangan sampai di mana, seperti itu. Jadi luar biasa ya, pengembangan aplikasi ini memang diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi Pemdes saja ya Pak ya, jadi untuk Dispermades Dukcapil sendiri juga bermanfaat karena bisa lebih informatif, lalu juga Pemdes juga bisa lebih mudah trackingnya tanpa harus tanya-tanya ke Dispermades, telepon lah atau apa, tidak perlu. Jadi nanti di Sibat berikutnya, di Sibat volume 2 ini nanti ya Pak, rencananya akan terlihat secara jelas lini masa timelinenya, sampai di mana sih bantuan yang Pemdes, Bapak Ibu Pemdes ajukan, apakah masih proses verifikasi di Dispermades atau sudah naik ke BPKAD, tinggal tunggu pencairannya saja. Nanti semua akan terlihat jelas di Sibat volume 2 ini ya Pak ya. Nah, lalu Pak, apa sih Pak tujuan yang akan dicapai dalam update aplikasi Sibat ini? Iya, jadi untuk aplikasi Sibat ini nanti kami berikan judul gitu ya, memberikan nama itu Sibat volume 2 Prima. Yaitu Sibat adalah sistem informasi bantuan keuangan desa, volume 2 adalah satu bentuk pengembangan. Prima ini adalah dari akronim dari pemantauan real time, integratif, mudah dan akuntabel. Jadi harapannya Sibat yang selama ini ada ini betul-betul bisa memberikan dampak yang optimal. Tadi sekarang nanti akan ada sinergi dengan BPKAD sehingga tadi real time bisa dipantau. Tujuannya itu kita bagi 3, ada tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangan khawatir Bapak Ibu pelaksana di desa bahwa aplikasi Sibat yang volume 2 ini tidak akan mengganggu Sibat yang selama ini sudah berproses. Jadi tetap Sibat yang volume 1 akan sebagai baseline-nya menggunakan Sibat versi 1. Terkait dengan nanti Sibat volume 2 ini adalah tugas kami untuk bisa mengintegrasikan, tidak menjadikan kendala di kami, nanti akan bisa kita integrasikan datanya sedang dengan upload di Sibat versi 1 nanti akan terkonversi Sibat versi 2, tidak menjadi kendala. Jadi untuk tahap pertama ini mungkin kami akan perbarui formulir-formulir yang ada, nanti akan bisa kita perbarui untuk jangka pendeknya, untuk jangka dan mungkin terintegrasi dengan BPKAD untuk jangka menengahnya. Salah satunya juga nanti akan kita pilot project itu di salah satu kabupaten yang akan kami tunjuk, nanti akan kami sampaikan pemberitahuan secara resmi untuk bisa kita diseminasikan kepada desa untuk menggunakan volume 2. Dan yang jangka panjang mungkin nanti integrasinya tidak hanya dengan BPKAD, tapi juga nanti akan terintegrasi dengan SIPD yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi ketika tahap perencanaan ini sudah nanti akan bisa terintegrasi. Kalau untuk jangka menengah tadi adalah terintegrasi dengan BPKAD, desa nanti bisa mengecek tadi segala macam. Untuk jangka panjangnya nanti dengan SIPD selaku aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri. Kami harapkan nanti kita bisa sinergi untuk kita bisa terkoneksi dengan SIPD Kementerian Dalam Negeri. Itu Mbak Nabil. Jadi tujuan yang akan dicapai ini tuh begitu banyak ya Pak ya, nggak hanya sekedar untuk melancarkan penyaluran BanQ Pemdes saja. Jadi ternyata ada integrasi di aplikasi-aplikasi lainnya gitu, sampai ke SIPD, sampai ke SIJUARA. Nah Pak Eko dari tadi kan sering disebutkan itu SIJUARA. Nah, mengapa integrasi Sibat dengan SIJUARA BPKAD ini menjadi hal yang penting? Ya, kita pahami bahwa aplikasi di sekitar kita, di pemerintah kita itu banyak. Kalau kita mempedomani instruksi Presiden terkait dengan sistem aplikasi, bahwa harapannya sistem aplikasi ini saling berbicara. Artinya adalah saling terkoneksi. Jadi kami memandang sangat penting sekali untuk Sibat ini terkoneksi dengan aplikasi yang memang berhubungan, dalam arti adalah SIJUARA dalam BPKAD. Jadi nanti akan bisa mempermudah kita untuk bisa
penyampaian dokumennya. Selama ini antara Dispermasdes dengan BPKD juga masih sama, masih ada dokumen berupa printout yang masih disampaikan secara manual. Harapannya nanti ketika proses ini terjalin, jadi ada dokumen di kami yang diterbitkan oleh Dispermasdes, ada dua, yaitu ada rekomendasi Kepala Dispermasdes, yang kedua adalah surat keterangan pertanggungjawaban mutlak ini, dan lampirannya sesuai dengan titiknya. Ini kita tidak bisa menghitung berapa banyaknya karena masing-masing desa mesti banyak, berbeda maksud kami. Masing-masing desa lampirannya berbeda sehingga masih ada dokumen-dokumen yang disampaikan secara manual. Harapannya ketika nanti sudah integrasi, ini sudah akan terkoneksi karena untuk dua dokumen tadi juga didatangkan secara elektronik, jadi bisa untuk memudahkan kita juga efisiensi anggaran terkait dengan ATK kita seperti itu. Dan manfaatnya tadi, jadi ada manfaat untuk desa. Desa ini nanti bisa memantau real time tanpa harus ke kami secara langsung ataupun bertelepon. Untuk kami juga kita bisa mengolah datanya. Data bisa kita olah karena sebagai bentuk pertanggungjawaban dan juga sebagai sarana untuk pengambilan keputusan, karena data ini sangat banyak sekali. Ini juga mendukung tupoksi kami di bidang Bina Pemdes. Ada salah satunya adalah aparatur desa di situ. Nanti kita bisa petakan aparatur desa yang ada di Jawa Tengah. Nanti mungkin kita bisa petakan pengembangan kapasitasnya. Kepala desa sudah melaksanakan bintek apa, Pak Sekdes juga sudah apa, perangkat yang lain juga seperti apa. Jadi manfaatnya ke depan ini tadi sudah disinggung oleh Pak Nabil bahwa ini tidak hanya satu ansih sarana untuk pencairan bantuan dan pelaporan pertanggungjawaban, namun ada banyak data yang bisa kita olah, bisa kita manfaatkan untuk sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan ataupun kebijakan ke depannya di Jawa Tengah. Memang pada saat ini juga memang kita sungguh membutuhkan teknologi itu ya Pak ya, karena banyak sekali hal yang dibahas. Itu seperti tadi Pak Eko sampaikan, memang banyak sekali, tidak hanya untuk penyaluran Banqiu Pemdes tapi juga untuk mencari data informasi dari Pemdes, dari BPD. Begitu banyak sekali manfaat yang akan ada pada Sibat volume 2 ini ya Pak ya. Jadi ditunggu aja Sobat Ngode, nanti sebentar lagi ya Pak ya, mungkin sebentar lagi sedang proses untuk pengembangan Sibat volume 2 Prima ini yang akan lebih banyak manfaatnya. Lalu Pak Eko, tadi kita sudah ngobrol Banqiu Pemdes, Sibat, Bapak bisa closing statement untuk apa yang kita bicarakan tadi? Ya, Bapak Ibu seluruhnya yang ada di Jawa Tengah, masyarakat yang di Jawa Tengah, bahwa bantuan keuangan sarana prasarana desa adalah salah satu bentuk stimulan dari pemerintah provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Dana yang dikucurkan relatif besar dan ini patut dipahami bahwa salah satunya bersumber dari pajak yang dipungut oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor yang ini kembali kepada desa dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana. Harapan kami pemerintah desa melaksanakan betul Banqiu Sarpras ini sesuai dengan perencanaan yang sudah dilaksanakan. Dan untuk fasilitasinya nanti akan kami luncurkan Sibat volume 2 Prima, Sistem Informasi Bantuan Keuangan Desa volume 2 Prima adalah pemantauan real time, integratif, mudah dan akuntabel. Ini salah satu bentuk inovasi kami untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada pemerintah desa. Harapannya Banqiu Sarpras ini memang betul-betul bisa memberikan daya ungkit untuk mewujudkan desa yang mandiri di Jawa Tengah sebagaimana harapan dan visi misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk seluruh desa yang di Jawa Tengah bisa maju dan mandiri.
luar biasa sekali. Nggak terasa ya kita sudah di penghujung podcast ini. Terima kasih sekali Bapak Eko. Semoga informasi BanQ, Pemdes dan Siblat aplikasi Siblat volume 2 Prima ini menjadi manfaat, menjadi panduan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan penyaluran bantuan keuangan kepada pemerintah desa secara lebih tepat, tertib, dan akuntabel demi terwujudnya desa yang lebih maju. Nah, sebelum kita closing nih Pak, kita lakukan salam Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah dulu Pak, biar lebih semangat lagi, biar lebih senang menjalani hari-hari dan bahagia gitu. Boleh ikutin saya ya Pak ya. Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah, sehat, semangat, bahagia. Kita ulangi lagi ya Pak, sekali lagi biar lebih semangat lagi. Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah, sehat, semangat, bahagia. Terima kasih sekali Pak Eko Skoco atas waktu dan kesempatannya. Saya Nabila pamit undur diri dari podcast ini. Sampai jumpa di podcast ngode selanjutnya. Bye-bye.